Pemirsa, tahukah Anda berapa banyak gula yang terkandung dalam makanan dan minuman kemasan yang sering kita jumpai di pasaran? Apakah label low sugar bahkan sugar free aman bagi kita yang sedang membatasi konsumsi gula? Berikut segmen Ayo Cari Tahu, gula di kemasan Buy or Buy oleh jurnalis Metro TV Reyda Pulpi untuk Anda. Pemirsa, saya bingung nih, saya habis makan siang dan saya lagi pengen minum yang manis-manis. Ada beberapa pilihan, cuman kalau saya lihat, aduh, kadar gulanya tinggi nih, karena saya lagi ngurangin gula. Kita coba, kalau yang ini sih tulisannya tanpa tambahan gula, tapi kalau dilihat dari komposisinya masih ada laktosanya. Tapi bukan cuma minuman ini, ternyata masih banyak juga minuman-minuman yang klaimnya zero sugar, less sugar, ternyata kadar gulanya masih tinggi. Nah, kalau yang ini dia, gulanya nggak ada. Saya minum ini aja kali ya pemirsa ya. Tapi masih manis banget. Jangan-jangan ada gula-gula tersembunyi atau istilah-istilah yang saya nggak tahu nih. Nah, Anda juga suka bingung nggak sih pemirsa bagaimana pilih makanan atau minuman kemasan, mungkin untuk Anda atau mungkin untuk anak Anda yang carinya gulanya sedikit, tapi ketika dilihat di komposisi ternyata masih cukup tinggi kadar gulanya, atau justru memang di kadar gulanya 0, tapi ketika kita rasain, rasanya tuh manis banget. Kayaknya kita harus cari tahu deh pemirsa, apa sih istilah-istilah gula dalam minuman dan juga makanan kemasan, dan sebenarnya berapa sih batas maksimalnya untuk orang dewasa dan anak-anak, dan bahaya nggak sih sebenarnya? Nah, ayo cari tahu. Jelas ya. Dilansir dari laman Sugar Science, sekitar 74% makanan kemasan yang dijual di supermarket telah diberi gula tambahan dalam produksinya. Meski produsen sudah mencantumkan semua informasi bahan makanan dalam label kemasan, namun beberapa istilah mungkin tidak banyak diketahui secara umum. Apalagi penyebutan nama gula hadir dalam beragam bentuk. Secara umum ada dua jenis gula, yakni gula alami dan gula tambahan. Gula alami berasal dari makanan seperti buah dan susu. Pada buah disebut fruktosa, sedangkan pada susu disebut laktosa. Gula alami biasa disebut dengan gula sehat karena mengandung serat dan nutrisi lainnya. Sementara gula tambahan dihasilkan dari proses yang dilakukan manusia, misalnya gula meja, gula jagung, gula merah, dan sebagainya. Gula ini mengandung tambahan kalori yang tidak disertai manfaat gizi lain seperti halnya gula alami. Jenis inilah yang paling banyak ditambahkan pada produk pangan olahan. Lalu, bagaimana cara memilih produk kemasan dengan gula yang aman untuk dikonsumsi? Ya, sebetulnya ada yang disebut dengan hidden sugar, ada yang disebut dengan betul-betul sugar ya. Jadi saya ingin melakukan suatu edukasi sedikit ya. Makanya kenapa gula itu nggak ada AKG-nya, angka kecukupan gizi. Karena gula adalah merupakan bagian dari karbohidrat simplex atau karbohidrat sederhana. Yang kalau Anda makan itu langsung diserap, lalu kemudian beredar menjadi gula darah. Gitu loh. Padahal kita juga punya namanya karbohidrat kompleks yang kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Seperti nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, tales, ganyong, kimpul, garut. Itu adalah sumber-sumber karbo. Yang badan kita itu akan melakukan metabolisme lalu kemudian diedarkan menjadi gula darah. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja ketika Anda membuka makanan, membaca kemasan dari makanan kemasan itu, Anda bisa melihat di dalam daftar komposisi. Nah, di dalam daftar komposisi ada tulisannya gula. Nah, gula itu biasanya memang gula-gula yang memang bukan yang artifisial. Tapi kalau yang artifisial hati-hati sebab ada produk yang tulisannya zero sugar. Nah, tetapi mereka mengandung pemanis buatan. Ada, itu bahasa kimia tentu saja. Ada yang biasanya belakangnya pakai ol, malitol, silitol, sorbitol gitulah bangsa kayak begitu. Tapi memang ini sesuatu hal yang sulit gitu untuk dipahami oleh awam. Cuma ya saya sebetulnya lebih menganjurkan supaya udah deh
perbanyak kupasan daripada kemasan. Di dalam kita punya panduan GGL, gula, garam, dan lemak. Gula itu oleh Kementerian Kesehatan dianjurkan untuk tidak lebih. Dengerin kata tidak lebih, bukan berarti kita harus mencapai angka itu. Tidak lebih dari 4 sendok makan. Ini agak sulit karena kita nggak bisa naker. Ya, jadi 4, 1, 5. Nah, 4 itu kurang lebih kalau di Kemenkes itu sekitar 55 gram. Nah, tetapi WHO lebih kejam. WHO itu menggunakan takaran 25 gram maksimal. Less than that is better. Ya, jadi semakin kita tidak mengasup gula imbuhan tentu akan menjadi semakin baik. Karena toh kita sudah mendapatkan gula dari makanan sehari-hari, dari buah, dari karbohidrat kompleks dan seterusnya. Mereka nggak salah nulis sugar free karena there is no such thing as sugar in real, karena yang mereka imbuhkan itu bukan as in sugar tetapi sugar substitute. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang paling terkenal sekarang adalah stevia dan aspartam. Ya, dan itu bukan sugar, itu adalah sesuatu senyawa yang memang kalau stevia berasal dari daun stevia yang sudah diproduksi menjadi bubuk, UPF juga ya. Lalu kemudian ada lagi yang ini zat kimia murni aspartam dengan segala masalah di kemudian hari. Saya nggak mau bilang nggak boleh, tapi asal Anda ingat yang menjadi problem dengan sugar substitute ini adalah membuat Anda punya rasa aman yang semu. Kalau Anda merasa aman, Anda makan produk itu karena dia mengandung pemanis buatan, tebak apa yang terjadi? Anda akan makan lebih. Anda makan coklatnya lebih dari 1 kemasan. Nah, selain sugar substitute tadi, menurut Anda di dalam coklat tadi ada apa? Ada tepungnya, ada apanya, ada lemaknya, ada segala macam. Jadi Anda tetap punya masalah kesehatan karena Anda mengkonsumsi berlebih dari produk yang dimaksudkan tadi. Hanya karena rasa aman, oh kan sugarnya nggak ada. Jalan keluarnya pertama adalah saya sebagai ahli gizi masyarakat, saya mengingatkan agar yuk kita tingkatkan literasi. Bahwa ini tidak bisa dimulai dari usia dewasa, tetapi tentu harus dari anak-anak. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk bisa bersyukur dalam arti yang sesungguhnya bahwa rasa manis itu bisa berasal dari buah. Cukup kalau kita mau makan sesuatu yang manis, Anda masih punya lengkeng, punya rambutan, punya mangga, semuanya tuh manis loh gitu loh ya. Sedangkan kalau yang namanya lauk, lauk memang ada menu-menu Jawa yang memang menambahkan kecap atau gula aren misalnya, seperti kayak sambal goreng, seperti kayak gudeg. Tapi kan itu nggak tiap hari gitu loh, dan usahakan untuk tidak mencandu. Jadi kebiasaan makan beragam itu menjadi penting. Dan untuk selalu keep in mind, tetap harus diingat bahwa kita bukan cuma sekedar membutuhkan makan beragam, tetapi juga kita harus eling lan waspodo istilahnya kayak gitu. Bahwa biarkan raut wajahnya yang manis tapi bukan gula darahnya yang manis. Jadi gimana pemirsa? Ternyata ada loh istilah gula-gula tersembunyi dalam makanan dan juga minuman kemasan. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman kembali lagi, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Tapi kalau Anda kira-kira akan stop sama sekali untuk nggak konsumsi atau ya sedikit-sedikit lah sesuai dengan batas wajar. Atau setuju juga dengan istilah dari Dr. Tan, perbanyak kupasan daripada kemasan. Itu kembali lagi ke pilihan Anda masing-masing. Saya Raida Pulpi dan juru kamera Fedo Saksa, pamit sampai jumpa di segmen Ayo Cari Tahu berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.